A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu. Kami berkumpul di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari-Mu, sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ingin menuju-Mu, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menemui-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta alam ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, memahami jalan pulang, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah, Tuhan semesta alam. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkan mulai saat ini dan selamanya pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, selamat malam. Ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan melanjutkan membahas sifat 20 bagian kedua, yaitu salbiyah. Salbiyah yang keempat. Nah, sebelumnya ada kidam,
Kemudian bako mukhalafatuhu lil hawadisi. Kemudian sekarang masuk qiyamuhu binafsihi. Gitu ya. Qiyamuhu binafsihi. Sebentar saya buka dulu ayatnya. Share screen. Nah, ngomong. Oke, jadi kita masuk ke qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyam artinya berdiri. Binafsihi dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi berarti berdiri sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan Allah itu qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Mustahil dia butuh bantuan yang lain. Mustahil dia membutuhkan yang lain. Jadi lawan dari qiyamuhu binafsihi adalah membutuhkan yang lain. Kita lihat surat 29 ayat 6. 29 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun, berarti Allah qiyamuhu binafsihi. Ya, wujudnya Allah dengan zatnya itu berdiri sendiri. Mengandung makna bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Allah tidak membutuhkan tempat, bukan berarti Allah tidak tentu tempatnya. Bukan pula tidak memiliki tempat, tapi tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Karena barang yang bertempat pasti terikat dengan kata-kata. Ya, di depan misalnya, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, apalagi di atas, melekat, atau berpisah, di dalam, atau di luar. Nah, seluruh yang terikat dengan makulat yang 10. Apa makulat itu? Nanti kita terangin. Udah diterangin dulu makulat belum? Ya. Sedikit. Ya. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti terikat dengan kata-kata di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, di atas. Melekat, berpisah di dalam atau di luar. Karena Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. 112 ayat 2. Allahus somad. Allah adalah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Jadi Allah tempatnya bergantung segala
sesuatu. Allah tidak bergantung kepada sesuatu. Ya. Apa yang menjadi dalil argumen bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi secara logika? Kalau secara ayat udah ya. Bagaimana logika kita bisa mengerti, memahami bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi? Dalil secara akli yang menunjukkan wujud dan hidupnya Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan zat lain yang menciptakan. Jika ini dalil akli namanya. Jika adanya Allah diperkirakan membutuhkan atau memerlukan yang menciptakan, pasti hal ini akan mengakibatkan problema namanya daur dan tasalsul. Daur itu pengulangan bolak-balik. Kalau tasalsul berantai. Ini mustahil terjadi bagi Allah. Karena ketika udah ditetapkan qiyamuhu binafsihi, mustahil Allah bergantung kepada yang lain. Bila diperkirakan Allah membutuhkan tempat, baik berbentuk mahal atau berbentuk makan. Mahal itu artinya keadaan, makan itu tempat. Ya, jadi makan tempat. Jika diperkirakan Allah membutuhkan tempat, ya baik keadaan maupun tempatnya sendiri, berarti Allah termasuk kepada jauhar. Betul enggak? Yang diterangkan sebelumnya. Atau Allah termasuk a'rod, benda baru yang adanya membutuhkan pencipta. Ya. Maka hal ini pun mustahil bagi Allah. Nah, ada beberapa paham golongan yang menyebutkan bahwa Allah bertempat. Jadi ada beberapa paham atau golongan yang menyebutkan atau berpendapat bahwa Allah itu bertempat. Ya, tanpa memahami makna yang ada. Misalnya, golongan atau kaum Nasrani, mereka berkata bahwa Tuhan itu 3. Ya, Tuhan itu 3. Atau rangkaian dari 3. 3 jirim atau 3 jauhar. Apa yang 3 itu? Pertama, jelmaan wujud menjadi Allah. Jelmaan ilmu menjadi putra Isa. Jelmaan hayat menjadi Ruhul Kudus Jibril. Jadi 3 sosok. Ya, jelmaan wujud menjadi Allah. Jelmaan ilmu menjadi putra. Makanya disebut sebagai firman. Isa adalah jelmaan firman. Dan Ruhul Kudus jelmaan hidup, hayat. Nah, bagaimana keyakinan ini? Kaum Nasrani itu keluar dari ketentuan qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah rangkaian dari 3 jirim yang disebut dengan Isa. Isa itu ada jirimnya enggak? Isa ada jirimnya enggak, Pak? Ada. Ya? Isa ada jirimnya. Ada dong. Kan jirim itu kan bergantung ya. Oh iya. Dia butuh tempat dan dia butuh ruang. Isa itu ada sosoknya enggak? Ada. Ada. Nah, sementara Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berjauhar. Kalau dia ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauharnya, dia butuh tempat di mana, di depan, di belakang, di dalam, di luar gitu.
Nah, berarti tidak masuk ke kategori qiyamuhu binafsihi. Nah, pendapat kaum Nasrani ini didakwa oleh Allah langsung negur kepada Isa. Langsung ditegur kepada Isanya langsung nih. Kita lihat surat 5, 116. 5, 116. Coba Pak Gatot yang baca mewakili Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Gimana, Pak? Ya. Ingat ketika Allah berfirman, Hei Isa, putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan ini Bunda Maria kan? Jadi tiga. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau juga tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui maha perkara yang gaib. Jadi Isa sendiri menolak. Pernah mengatakan jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Ya, kenapa kalau Allah sendiri menjelma jadi Isa berarti jadi wujudnya, jadi jauhar atau jadi jirim, sementara jirim membutuhkan tempat. Ya, Allah qiyamuhu binafsihi. Dia tidak membutuhkan yang lain, termasuk tidak membutuhkan tempat. Ada lagi kaum kebatinan. Ya, nah dengar nggak kebatinan? Ya. Nah, kaum kebatinan atau batiniah namanya, kaum batiniah. Itu mengatakan bahwa Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Kenapa? Sebab Allah berada di dalam tubuh manusia. Nah, kaum kebatinan mengatakan bahwa perintah Allah tergantung kemauan manusia itu sendiri. Sebab Allahnya ada di dalam diri manusia. Perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran mereka simpangkan, selewengkan, disesuaikan dengan hawa nafsunya gitu. Ini juga sudah keluar gitu ya dari sifat qiyamuhu binafsihi. Ada lagi yang ketiga namanya kaum Fusailifah namanya. Fusailifah. Nah, kaum Fusailifah mengatakan bahwa alam semesta ini kodim atau kidam. Karena alam ini kidam, ada sebelum segala sesuatu ada, maka Allah pun terdapat di dalamnya. Ya. Nah, pergerakan alam berarti pergerakan Allah juga. Jadi adanya alam bersamaan dengan adanya Allah gitu. Nah, kan jadi gimana tuh? Nah, keyakinan ini termasuk juga pecahan dari kaum
ibahiyah namanya. Apa namanya? Ibahiyah. Ibahiyah, zohiriyah, termasuk dalam bahasa istilah modernnya kaum Sabsato. Sabsato itu materialis atau komunis gitu, Bu. Jadi paham materialis atau paham komunis yaitu bahwa Allah tuh nggak ada, yang ada adalah alam. Alam ini ada dengan sendirinya. Kalaupun ada Allah ya barengan sama alam ini gitu. Nah, ini kaum materialis gitu. Termasuk paham komunis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Alam ini ya ada udah dengan sendirinya gitu, nggak ada penciptanya gitu. Nah, yang keempat ada namanya kaum mujassimah namanya, Bu. Kaum mujassimah. Mujassimah itu dari kata jisim. Jisim itu kan bentuk sosok. Jadi kaum yang punya paham selalu membuat sosoknya gitu. Nah, kaum mujassimah ini mengatakan alam ini kaum mujassimah ini punya keyakinan bahwa Allah itu digambarkan. Mujassimah itu kan divisualisasikan. Nah, gitu. Jadi Allah itu divisualisasikan. Jadi kakinya berdiri di bumi, kepalanya berdiri di aras, di langit ketujuh gitu. Digambarkan kayak dewa, tubuhnya besar gitu. Ya, itu kaum mujassimah. Mereka juga membuat gambar bentuk Tuhan itu digambarkan seperti pemuda yang gagah gitu. Kadang-kadang digambarkan kakek-kakek yang tua renta gitu. Nah, jadi kaum mujassimah mempersonifikasikan Allah seperti manusia. Ini kepalanya jadi digambarkan kayak dewa gitu ya. Kayak dewa. Nah, digambarkan, itu namanya mujassimah, Bu. Mujassimah itu mempersonifikasikan Allah dalam bentuk wujud manusia. Nah, ini kaum mujassimah namanya. Nah, ada lagi kaum mujassimah nuroniyah. Mujassimah itu tadi apa artinya? Mempersonifikasikan Allah seperti manusia. Nah, sementara mujassimah nuroniyah itu mereka punya pemahaman bahwa Allah itu berwujud seperti sinar. Wujud Allah itu adalah sinar atau cahaya langit dan bumi seperti sinarnya matahari gitu. Jadi kelompok ini mencari Tuhan, mencari Allah dengan mencari-cari sinar. Kamu udah ketemu belum dengan Allah? Udah. Seperti apa? Sinar gitu loh, Pak. Ya. Ini gambar apa, Pak? Ini yang background saya gambar apa? Nah, ini contoh sinar ya. Saya kasih contoh sinar gini. Ini sinar yang ada di alam semesta. Ini kan cahaya di alam semesta kan? Nah, atau seperti ini. Ini kan sinar, Pak. Nih. Ini. Ini. Atau ini. Atau ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Nah. Ini kan sinar itu galaksi bintang-bintang kan? Iya. Nah, ini kalau diambil satu. Kalau semuanya jadi gini. Nah, ambil satu kan? Nah, diambil satu, ini satu. Ini banyak nih itu. Ini berserakan. Nah, ini gambar planetnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalau di jauhnya di gini. Atau seperti ini. Cahayanya aja diambil.
Iya. Nah, kaum Mujasimah Nuroniyah, nah, mereka Nurani. mempersonifikasikan Allah dengan sinar. Jadi mereka meyakini kalau udah melihat sinar itu berarti sudah melihat Allah. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, nama juga kan ini mah perjalanan ya. Nah, mereka menggunakan dalil apa? Nah, mereka menggunakan dalil, ini dalilnya. Nah, 2435. Ini yang dijadikan dalilnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit Dan bumi. Jadi yang mereka cari apa? Cahaya. Cahaya. Allah adalah cahaya gitu. Jadi yang mereka cari cahaya itu. Nah, ketika mereka sudah melihat cahaya, meyakini itulah Allah. Itulah Allah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar tadi, misalnya Ibu Bapak lihat sebuah cahaya kan? Iya. Nah, cahaya itu ada miripnya nggak? Dengan Seperti apa? Ibu kan bisa lihat cahaya nih. ya. Ibu meditasi tengah malam digelapin, Bu. Hmm. Nah, mata merem tuh Ibu melihat sebuah cahaya. Iya. Cahaya itu ada kemiripannya nggak dengan yang lain? Iya Ada. sih. Iya sih, Misalnya, Kak. seperti apa yang Ibu lihat? Seperti lampu. Berarti bukan. Karena Allah tidak ada Sepertinya. sepertinya kan mukhalafatul lil Oh, hawadisi gitu. Seperti sinar matahari. Bukan itu. Kan laisa kamisli sayun, dia tidak seperti apapun. Kalaupun Ibu ketemu, nggak bisa digambarin, nggak ada pembandingnya. Ya. Ya, Allahu Nur itu Allah pemilik cahaya. Ya, Allah pemilik cahaya. Pak Gatot punya mobil. Apakah mobil itu Pak Gatot? Bukan. Bukan. Iya, pemilik. Pak Gatot punya kebun. Apa kebun itu Pak Gatot? Bukan. Kebun Gitu. Nanti raya. kayak duren saya. Iya, gitu. Allah pemilik cahaya. Pemberi cahaya. Nggak salah nih. Kenapa Allah sebagai subjek yang menerangi alam semesta? Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ada namanya kaum karomiyah namanya, Bu. Kaum karomiyah. Namanya sebutannya karomiyah. Nah, kaum karomiyah itu punya pemahaman bahwa Allah itu bertempat di aras. Seperti raja bersemayam di singgah sana. Jadi Allah tinggal di singgah sana di langit ketujuh. Nanti yang turun ke bumi, para malaikatnya, para dewanya turun ke bumi. Nah, jadi film kan, jadi film apa tuh namanya? Thor. Gitu. Thornya bolak-balik, nanti pulang lagi ke sana ke ayahnya, terus berantem sama bapaknya. Gitu. Kaum karomiyah, Bu. Kenapa? Karena pencetusnya namanya Karom. Ibnul Karom namanya. Digambarkan gitu. Makanya ada filmnya. Kenapa? Ini kan inspirasinya dari situ sebetulnya. Dari cerita-cerita orang-orang yang punya punya gambaran tentang Tuhan gitu, digambarkan gitu dalam sebuah film gitu. Nah, terus ada lagi golongan Syiah, Bu. Ya. Nah, beberapa dari kalangan Syiah ada yang punya pemahaman bahwa Allah itu menitis kepada sosok Sayyidina Ali gitu. Menipis pada. Sosok Sayyidina Ali. Makanya Ali dipuja kan? Kenapa? Itu ada titisan Tuhan di situ gitu. Titisan Tuhan tapi kenapa mati terbunuh ya? Gitu. Nah, ada lagi kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Nah, beberapa paham Yahudi punya keyakinan bahwa Allah itu punya putra. Jadi Allah punya anak laki. Namanya Hercules. namanya Uzair, Bu.
Jadi orang atau kaum Yahudi itu punya keyakinan bahwa Allah punya anak laki-laki. Namanya Uzair. Gitu namanya Uzair. Ah, apa yang membuat mereka meyakini Uzair itu anaknya Allah, Bu? Coba lihat ayatnya. 9 ayatnya 30. 9 30. Oke, ada Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 Al-Taubat ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Iya. Uzair putra Allah, kata orang Yahudi. Isa Al-Masih putra Allah. Nah, kalau Allah punya putra, berarti punya istri dong. Ya. Nah, kalau punya istri, punya mertua dong. Jadi panjang ceritanya. Ya, Allah tidak terkena oleh ini. Enggak. Ini kan pemahaman. Orang Yahudi. Dan masih banyak pemahaman-pemahaman yang lain yang bisa kita temukan. Ya, Pak ya. Ya. Pemahaman yang tadi ada. Yang tadi kita sebutkan itu ada, Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menemui salah satunya. Tapi kita tidak boleh mengolok-olok. Ya. Tidak boleh mencela gitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena semuanya perjalanan. Setiap orang diperjalankan. Bertemu Tuhannya, nggak langsung ketemu yang aslinya, Pak. Ya. Jadi mesti kejerot sana, kejerot sini, mentok sana, mentok sini, sampai benar-benar ketemu yang sebenarnya gitu. Nah, sesama biskota jangan saling mendahului. Kita sama-sama ingin menuju Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Prosesnya tiap orang berbeda, gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita bertemu dengan kaum yang tadi, ya sudah, nggak apa-apa. Mereka juga sedang dalam perjalanan mencari Tuhan. Ya, emangnya Bapak Ibu udah ketemu Tuhan? Belum. Ya udah, kita sama-sama pencari. Ya udah, kita temukan bareng-bareng. Gitu, kita temukan bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu duluan udah ketemu, kasih tahu saya, gitu aja. Ya. Ini udah ketemu. Iya ya, kalau nggak ketemu mah ngapain ngomong di sini. Alhamdulillah. Ya, cuman kan mesti ngerti dulu koridor ini kan. Ya. Jadi ketika dipertemukan cek dulu wujud nggak, kidam nggak, kan itu ya. Ya. Dia harus memenuhi syarat wujud, kidam, bako, mukhalafatuh lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Gitu. Nanti dicek aja. Kalau memenuhi syarat itu, oh berarti itu dia. Nah, gitu. Kalau ada yang hilang, nah berarti bukan. Masih yang lain. Gitu. Nah, bicara sifat wajib, sifat 20, berarti ada kebalikannya, Pak. Namanya didun, kebalikan. Jika Allah itu qiyamuhu binafsihi, berarti mustahil Allah membutuhkan kepada yang lain. Apakah itu membutuhkan tempat? Apakah itu membutuhkan yang lain untuk menciptakan dia? Gitu ya. Nah, hubungan antara qiyamu binafsihi dengan lawannya apa? Gini. Tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu hanya zat Allah. Atau dibalik, zat Allah tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan dia. Memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, itu sifat Allah. Ulangi ya. Ulangi.
Zat Allah Tidak tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan Allah. Nah, sementara sifat Allah memerlukan tempat, tapi tidak membutuhkan pencipta. Ya, sifat Allah membutuhkan zat, gitu nggak? Iya. Sementara zat tidak membutuhkan apapun. Nah, ketika kita bicara makhluk, membutuhkan kepada pencipta dan membutuhkan kepada tempat. Dan tempatnya tidak pasti. Bisa berpindah-pindah. Itulah namanya makhluk. Ada lagi sifatnya makhluk. Membutuhkan kepada pencipta dan membutuhkan tempat. Itulah sifatnya makhluk. Makhluk. Saya ulang. Zat Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan pencipta. Ada yang memerlukan tempat tapi tidak memerlukan pencipta. Itulah sifatnya Allah. Karena sifat membutuhkan zat. Nah, ada yang butuh tempat dan membutuhkan pencipta. Itulah makhluk. Dan membutuhkan pencipta, membutuhkan tempat juga adalah sifatnya makhluk. Kita ini kan makhluk, Pak. Ya, kita ini makhluk. Karena kita makhluk, kita butuh pencipta. Kita butuh tempat nggak? Butuh. Butuh tempat. Nah, manusia punya sifat. Sifat yang ada pada manusia, pada makhluk, butuh pencipta nggak? Betul. Betul. Butuh tempatnya nggak? Betul. Betul. Itu. Asin, butuh apa? Butuh garam. Lidah. Butuh garam. Ya. Butuh garam. Gula, manis, butuh gula. Sifat butuh zat, gitu loh, Pak. Nah, itu kalau kita bicaranya sifat kebalikannya Allah dan makhluk pasti berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kok nggak ada? Yo. Kalau enggak, kita masuk ke wahdaniyah. Tapi awal yang menitis itu menitis saya tidak ahli itu kaum apa itu kami? Syiah. Oh Syiah. Kaumnya Syiah. Gitu. Yang ada ini semuanya ada, Pak. Termasuk yang kaum Mujassimah Nuroniyah tadi. Allah itu cahaya gitu. Jadi dia mencari-cari cahaya itu. Nuroniyah. Dan cahayanya bisa berwarna-warna tadi, bisa beda-beda bentuknya, Pak. Iya. Kadang berubah gitu, kadang gelap, kadang terang, kadang hilang. Allah kok kadang-kadang gitu. Ya. Ya, perjalanan, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo. Tidak ada? Lanjut. Semua ini masih ada keyakinan ini di zaman sekarang. Ada, tetap ada. Ada, makanya disebutin. Ya, gitu. Atau boleh jadi Bapak Ibu ada di salah satunya. Atau nggak ada di semuanya. Berarti nggak pernah nyari. Nggak pernah nyari. Coba Bapak Ibu nyari, ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ya macam-macam. Oke, nah yang kelima dari sifat salbiyah adalah wahdaniyat. Wahdaniyah. Artinya esa, tidak berbilang. Esa dan tidak berbilang. Ya, 112 ayat 1. Ini dalilnya. Qul huwallahu ahadun. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Ini ahadun ya tulisannya ya. Allah ahad. Juga Allah itu wahid. Allah itu ahad dan Allah itu wahid. Nah, lihat yang wahidnya 39 ayat 4.
Nah, Ya. lau, Bismillahirrahmanirrahim. lau ntar baca Arabnya dulu. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastofa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahu al-wahidu. Wahidu ya. Itu. Wahidul Qahar. Diartikannya apa di sini? Wahid itu Maha Esa. Ahad tadi apa artinya? Ahad tadi apa artinya, Pak? Halo? Esa. Esa. Wahid. Esa juga di sini. Esa juga kan? Ini wahidu kan? Ini Ya. al-wahidu artinya Esa. Ahad apa artinya ini? Maha Esa. 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 Apa bedanya ahad sama wahid? Wahidun. Wahidun satu, ahadun Ahadun. Oh. Esa. iya sama-sama Maha Esa, kalimatnya beda. Ahadun sama wahidun. Wahidun. Bedanya apa? Halo? Oke. Nah, sebelum kita bahas bedanya ahad sama wahid, kita baca dulu surat 6 102. 6 102. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Lihat urutannya ya. Iya. Demikian itu ialah Allah. Rabbukum, Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan. Allah, Tuhan, Tuhan. Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu, Rabbu, sama ilah. Ya. Rabbukum kan Rabbu ya. Rabbu. Nah, sekarang lihat. 10, 32. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Urutannya Allah, Tuhan, Al-Haq. Al-Haq. Fadzalikumullahu Allahu Rabbukum. Rabbu Al-Haqqu. Kebenaran atau sebenar. Nah, kebenaran nih. Al-Haq adalah kebenaran. Jadi sebutannya untuk Tuhan ada berapa, Pak, sebutan Tuhan? Allah, Rob, Ilah. Ilah. Ya. Allah, Rob, dan Al-Haq. Al-Haq sama kedudukannya dengan Ilah. Ilah. Berarti Allah, Rob, dan Ilah. Ilah sama dengan Al-Haq. Jadi sebutannya udah ada 3 ya. 4 sama Al-Haq berarti. Nah, kan sebutannya beda. Allah sendiri disebut. Robbu sendiri disebut. Ilah sendiri disebut. Kalau saya umpamakan begini, kalau boleh diumpamakan. Allah itu kan bicaranya eksistensi, esensi. Ya, Rob itu hukum. Sebab akibat. Ilah itu titah. Jokowi jadi presiden. Selama dia jadi presiden, dia bisa membuat Kepres. Kepres masuk di mana? Rob. Ya? Ilah. Ilah.
Bukan roh. Kepres itu ilah. Ilah itu artinya Tita. tita. Kita. Tita itu al-haq. Al-haq. Oke. Nah, kepres itu yang buat siapa? Presiden. Presiden. Nah, presidennya apa di sini? Kalau diumpamakan. Allah. Esensi. Rob Rob ya? Rob sebagai jabatan dia. Jabatannya presiden. Jabatan hukumnya. Nah, sosoknya Jokowi. Jokowi secara pribadi esensinya dia, eksistensinya dia sebagai presiden buat kepres. Allah sebagai esensinya dia membuat dia sebagai Tuhan yang membuat hukum dalam bentuk al-haq atau ilah. Gitu nggak? Supaya kebayang nih itunya. Ya, kebayang apa namanya tuh bedanya lagi, tuh kan bedanya lagi. Ulang dong Kang, ulang keputus tadi Kang sinyalnya. Ya. Jokowi kok bisa rob sebab Jokowi kan orangnya. Jokowi orangnya. Oke. Sekarang dia menjabat sebagai presiden. Berarti dia punya kuasa membuat hukum sebagai rob ya. istilahnya. Nah, presiden membuat kepres. Kepres kan? Nah, itu ilahnya, Pak. Itu ilahnya. Jadi rob membuat ilah. Jadi ilah sama dengan al-haq. Ilah atau al-haq itu pengganti rob. Rob pengganti Allah. Jadi gini, presiden untuk mengatur rakyatnya di negara Indonesia kan tidak harus turun ke RT, RW, atau ke daerah. Cukup dia membuat kepres. Nanti kepres dijabarkan jadi perda. Perda dijabarkan lagi jadi berapa lagi di bawah perda. Udah, cukup. Jadi yang turun itu sebetulnya wakil presiden, wakilnya presiden, diwakili sama kepresnya gitu. Ya, jadi ilah dan al-haq itu penggantinya rob. Rob penggantinya Allah. Badal namanya, badal, dibadalin lah gitu. Ya. Nah, kembali kita pahami makna ahad dan wahid. Ya, kan tadi Allahu ahad, Allahu wahid. Jadi wahdaniyah itu dari kata ahad dan wahid. Wahdaniyah, Allah itu ahad dan Allah itu wahid gitu. Apa ahad, apa wahid? Ahad secara bahasa artinya yang pertama atau salah satu dari dua atau salah satu dari sekian. Namanya ahad. Sekarang hari apa? Rabu. Hari ahadnya kapan? 4 hari lagi. Nah, ahad itu adalah satu hari dari sekian. Hari apa? Hari ahad, bukan hari wahid, Pak. Ahad secara bahasa artinya yang pertama atau salah satu dari dua atau salah satu dari beberapa. Nah, sementara wahid secara bahasa artinya satu yang tertinggal, satu yang tinggal gitu. Jadi wahid itu ya hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Gitu ya. Kalau wahid, kalau ahad? Yang pertama. Atau salah satu dari beberapa. Dari beberapa. Wahid itu satu-satunya. Nggak ada yang lain. Makanya disebut sebagai nafsin. Nafsin wahidah apa nafsin ahad? Wahidah. Nafsin wahid. Nafsin wahidah gitu. Wahidah tuh ya satu-satunya, hanya dia.
Nah, saya ulang. Ahad tadi ya, supaya lebih detail lagi. Ahad itu secara bahasa bisa berarti menyatukan. Ya, menyatukan. Yang namanya menyatukan, di dalamnya ada berapa bagian? Satu. Beberapa unsur. Beberapa. Jadi ahad. Ahad juga bisa berarti menjadi satu. Menjadi satu berarti awalnya beberapa. Ahad juga bisa berarti menambah satu. Bergabung menjadi satu. Menyatu, bersatu, bekerja sama, bahu-membahu, bersendirian, esa, tunggal gitu. Hari Ahad. Tiada seorang pun juga artinya ahad. Atau seseorang dari. Itu arti ahad. Jadi ada beberapa arti ahad. Misalnya gini. Nah, jadi kata-kata ahad itu menerangkan seakan-akan ada dua. Kan tadi Allahu ahad. Kalau Allah itu ahad, maka ada kesan apa, Pak? Terkesan apa kalau Allah itu ahad? Kalau lihat artinya ahad tadi. Ada lebih dari satu. Berkesan ada dua, ada tiga, atau ada yang lain menjadi satu. Itu kan kesannya kan? Oh, kalau begitu Allah itu adalah beberapa menjadi satu kan gitu ya. Nah, gitu kan? Jika kata ahad itu berarti seperti tadi, seakan-akan ada dua Allah atau ada tiga Allah atau ada sesuatu yang posisinya sama dengan Allah. Jadi satu Allah kan gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat kata ahada itu sebenarnya menerangkan salah satu dari dua atau salah satu dari beberapa. Coba kita lihat ayatnya. Ahada ya, ahada. Surat 72:18. 72 ayatnya 71. 72:18. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 72 Al-Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping Allah. Jadi ahada di sini artinya apa? Seseorang pun di dalamnya di samping Allah. Jadi seseorang di samping Allah. Jangan kamu menyembah seseorang di samping Allah. Berarti ada seseorang yang kita sembah selain Allah. Itu namanya ahada nih, Pak. Ahada itu seseorang yang lain. Jadi ada kesan Allahnya ada pendampingnya, ada saingannya gitu, Pak. Ada Tuhan yang lain selain Allah. Arabnya ini ahada. Ahada artinya seseorang selain atau di samping Allah. Ya, ahada juga berarti seseorang dari kedua atau salah seorang gitu ya. Coba lihat ayatnya. Nah, salah seorang atau salah satu dari dua golongan. Namanya ahada. Coba kita lihat 28-25. 28-25. Panjang. Atau nyari yang pendek dah. Nah, 8 ayat 7 aja ya. Sambil nyari ada ahadanya. Oh, ini ihda. Ihda dari kata ahada ya.
Wa iya idukumullahu ihda atau ifataini. Ihda itu diartikan apa? Salah satu dari dua. Salah satu dari dua. Atau 952. Lihat. Ihda. Katakan tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua. Ya, ahad. Ahad itu salah satu dari dua. Atau seseorang di antara. Ya, 527. 527. Ahadi nih. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqi id qarraba qurbanan fatukub bilamin ahadi. Ahad ya. Apa di sini ahadi? Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Jadi ahad itu salah seorang dari ahad. Ahada juga berarti seseorang juga bisa, Pak. Seseorang dari, salah satu dari gitu ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini. Dan masih ada lagi yang lain kalau dibaca sampai pagi. Ya, ahada juga artinya salah satu. Salah satu gitu. Ahad juga ahada. 7435. Apa ya? 1278 dah. Ahada nih, ahada ya. Fahud ahada. Di sini artinya apa ahada? Salah seorang di antara kami. Salah seorang. Ahada itu salah seorang. Berarti dia beberapa beberapa orang. Nah, wahid. Nah, sekarang kita cari kata wahid. Wahid itu artinya sendiri, sendirian, satu-satunya gitu. Nggak ada yang lain. Kalau wahid. Kalau Allah wahid berarti apa? Wahid menerangkan bahwa Allah adalah satu-satunya. Allah adalah Rob. Gitu kan tadi ya? Rob adalah ilah. Ilah adalah al-haq. Oke? Allah satu-satunya. Dia sebagai Rob, dia juga sebagai ilah. Ya. Berarti tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, ilah artinya pernyataan. Berarti tidak boleh kita membuat pernyataan selain kenyataan. Ya. Nah, apa arti wahid di dalam Quran? Kita lihat arti wahid. 1239. 1239. Ini menggunakan kata wahid. Amillahul wahid. Allahul wahid. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itukah? Kalimatnya. Ada kalimat bermacam-macam. Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang wahid? Gitu nggak? Yeah. Berarti wahid versus macam-macam. Sehingga wahid adalah satu-satunya. Tidak enggak macam-macam. Ya. Lihat lagi 1448 sama. 1448. Wahid juga. Lilahil wahid. Allah yang Maha Esa. Enggak ada yang lain. Itu wahid, Pak. Wahid juga artinya sendirian. Pernyataan yang satu-satunya gitu. Ya, tidak ada yang lain gitu.
Wahid juga diartikan hanya kepada Allah saja. Saja gitu loh Pak. Nggak ada yang lain. Hanya kepada Allah saja. Wahid. 40 ayatnya 48. Ini ada suara pantulan ya. Ini ada kata wahid nggak sini Pak? Oh nggak ada sini. Nggak ada wahidnya ya. Nggak ada berarti kebalik, bukan 48, 84 kayaknya. Wahdahu. Ada kata billahi wahdahu. Kami beriman hanya kepada Allah saja. Berarti wahid nih Pak. Ya, tidak kepada yang lain. Masih banyak yang lainnya, atau satu jenis saja, hanya satu. Nah, gitu ya. Nah, jadi pemahaman Allah ahad dan Allah itu wahid itu sebetulnya diwakili, dijelaskan di surat 57 ayatnya 3. 57 ayat 3. Nah, boleh yang lain? Bu Aka belum terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia yang awal. Dia juga yang akhir. Dia yang zohir. Dia juga yang batin. Ini wahid apa ahad, Bu? Satu-satunya berarti. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Dia juga yang zohir, dia juga yang batin. Wahid. Wahid apa ahad? Wahid satu-satunya. Nggak ada yang lain. Nah ini Allah yang awal juga, tapi dia juga yang akhir. Dia sendirian berarti. Awal juga, yang akhir juga. Yang awal dia, yang akhir dia. Seakan-akan dia ada dua, seakan-akan. Dia yang zohir, dia juga yang batin. Seakan-akan ada dua kan? Nah kalau seakan-akan ada dua, itu ahad. Ahad. Kalau wahid satu-satunya, nggak ada double gini. Ya, nah kita harus nanti lihat lagi bagaimana proses penciptaan alam semesta untuk menjelaskan ayat ini. Dari mulai lahut, jabarut, malakut, kemudian ada alam sogir, ada alam zat, kemudian ada alam nasut, kemudian dia bersemayam di arsy, itu kan prosesnya. Seakan-akan Allah pecah jadi banyak kan? Ya gitu, padahal dia juga. Wahid. Ahad tapi wahid sebenarnya gitu, Bu. Iya, ahad tapi wahid lebih pas ya. Gitu. Nah, kalau kita baca gitu. Kalau kita maknai Allah secara istilah bahasa tadi. Jadi Allah itu kan esensi. Esensinya itu adalah realitas itu sendiri. Jadi sang realitas punya hukum. Hukumnya kemudian menjadi al-haq atau ilah. Bisa juga diartikan bahwa semua nama itu akan lebur dan pasti menuju kepada Allah. Ya, sekarang contoh gini, contoh. Ada jati asih dan jati warna. Apa yang membedakan? Nama dan lokasinya. Ya, semua wujud, semua jisim, jauhar, dan a'rod akan kembali kepada dia yang wahid. Kan asalnya dia sendirian. Asalnya dia sendirian. Kemudian dia pecah kan? Pecah jadi gumpalan es, jadi Jibril. Jibril ada malaikat, ada flora, ada fauna, ada manusia, ada bulan, ada bintang. Nah, ini ahad ini. Ahad itu satu kesatuan yang satu.
seakan-akan dia banyak kan. Tapi Allah juga yang wahid, satu-satunya gitu. Kalau Allah adalah satu-satunya, berarti yang lain apa, Bu? Ilusi. Karena yang realitas hanya Allah, yang real itu hanya Dia, yang lainnya hanya bayang-bayangnya saja. Nah, pemahaman tentang Allah itu wahdaniyat juga membuat kita tidak punya hak untuk mengaku sebagai Allah. Aku adalah Allah, nggak bisa. Karena banyak makhluk yang lain seperti aku juga. Nah, kalau aku Allah, dia ngaku Allah, Allahnya dia banyak, dok, pecah. Pecah. Karena dia selain ahad juga wahid. Hanya dia yang boleh mengaku sebagai Allah. Dia yang mana? Dia yang wujud, dia yang kidam, dia yang bako, dia yang mukhalafatul lil hawadisi, dia yang qiyamu binafsihi, dan dia yang satu, kesatuan. Yang satu-satunya dia gitu. Nah, kita kalau ngaku Allah nggak pantas. Kenapa? Kita tidak kidam, didahului tidak ada. Juga kita tidak bako, ada matinya. Dan tidak berbeda dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Tidak muhalafatul lil hawa disi. Dan kita tidak qiyamu binafsi bergantung kepada yang lain. Jadi kita nggak bisa mengaku sebagai saya Allah, nggak bisa. Walaupun di dalam diri kita ada unsur dia, ada unsurnya, ruh yang ada dalam diri kita, ruhnya, nafas kita, nafasnya. Tetapi ya kita tidak layak disebut sebagai Tuhan karena tidak memenuhi syarat yang tadi, yang nafsiyah sama salbiyah. Gitu. Gimana Bu Aka, pusing? Istilahnya, soalnya istilah-istilah yang saya jarang dengar, jadi mesti ngapalin definisi satu-satu dulu. Istilahnya, iya benar istilahnya. Jadi gini kalau diterjemahkan, Allah itu harus ada, wujud. Ya. Kalau Allah nggak ada, berarti bukan Allah. Wujud itu ada. Nah, adanya Allah itu tidak boleh didahului dengan tidak ada. Namanya kidam. Ya. Jadi adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Jika didahului dengan tidak ada, berarti tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Kemudian selain wujud dan kidam harus kekal, tetap, tidak boleh hilang. Kalau dia hilang, rusak, binasa, berarti tidak bako, Bu. Bako itu tetap. Tuhan itu harus tetap, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, tidak boleh binasa. Dan keberadaannya tidak boleh sama dengan yang lain. Namanya mukhalafatuhu lil hawa. Jika ada yang menyerupai, berarti bukan. Allah tuh berbeda dengan yang lain, tidak ada yang bisa menyerupainya. Ya, tidak ada yang seperti dia, nggak ada. Dan keberadaannya harus berdiri sendiri. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan pencipta. Dan dia harus satu kesatuan yang satu, dan dialah juga satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, baru itu sudah memenuhi syarat yang kedua, nafsiyah dan salbiyah. Gitu ya, Bu. Syaratnya ini ya. Syaratnya detail ya. Nah, Ibu cari, sekarang Bapak Ibu cari sesuatu yang memenuhi syarat yang barusan. Di mana nyarinya? Kalau Ibu nyari-nyari nggak bakal ketemu. Karena dia bukan untuk dicari. Tapi dia ingin dikenali.
Dikenali ya. Dia ingin dikenali, bukan ingin dicari. Ngapain nyari-nyari wong dia ada, jauh darimu, enggak jauh darimu. Dirasakan ya kan. Ya, Dikenali, dirasakan. Ya pasti. ya kalau udah kenal, dipahami. Kalau dirasakan itu kan perasaanmu. Perasaanmu. Itu kan perasaanmu Itu kan saja. perasaanmu saja. Iya, iya. Seakan-akan udah ketemu Tuhan. Kan perasaanmu, bener nggak? Yang kamu rasakan itu Tuhan. Pakai teori tadi ya. Iya, cek Iya, yang iya. tadi. Mm. Kalau yang kita rasakan itu terus ada, tidak didahului, tidak ada, tidak lenyap, tidak membutuhkan tempat. Nah, berarti benar kalau sekali-kali dirasainnya, Bu. Iya. Kadang nongol, kadang hilang. Nah, itu bukan berarti. Oh, bukan. Kata Ibrahim, aku nggak suka Tuhan yang menghilang. Dia tuh harus bako tetap gitu aja nggak berubah. Ya, ya silakan dicari pakai rasa. Rasa itu alat aja, alat untuk mengujinya aja, Bu. Pakai rasa, coba dirasakan. Apa yang kau rasakan? Boleh jadi bukan dia, tapi ciptaannya dia, Bu. Bapak rasakan nafas. Nafas kan ciptaan dia, oksigen. Ya. Nah, yang harus kita kenali siapa yang menghembuskan nafas. Siapa yang memasukkan udara ke hidung, ke paru-paru, kemudian di pompa jantung, ke seluruh tubuh, terjadi oksidasi, terus keluar lagi. Itu siapa yang melakukan itu? Ya, yang kita rasakan kan itu ciptaannya dia. Betul nggak, Bu? Iya. Iya. Coba rasakan sakitmu. Ya, sakit kan bukan dia. Nah, dengan cara merasakan itu, diharapkan kita mengenal dianya tadi. Ya, Iya, halo. iya. Mengenal dalangnya ya. Mengenal si dalangnya pakai belangkon. Gitu, Bu. Iya. Oke. Udah, kita kan baru baru teorinya, baru resepnya. Nanti harus ketemu barangnya. Belum mati. Karena kita mati, kembali ke dia. Kalau nggak kenal dia, ibu nyari-nyari yang nggak ada. Gimana? Iya. Yuk kita kenalan yuk. Iya. Kalau udah kenal dia, nggak kemana-mana. Oh, ternyata dia ada di Di sini. situ. Mana? Nah, mananya itu Iya, iya, iya. mesti di apa? Nih, gitu. Nih, coba cek sama sifat yang tadi. Bener nggak? Nah, bener nggak dia ada? Ada. Di dahulu tidak ada nggak? Nggak. Tetap kekal nggak hilang? Iya, itu gitu. Baru nggak? Oh, ternyata. Kemana? Selama ini kemana? Kita terjebaknya di situ kan, up Iya, and down-nya di situ gitu. iya benar betul. Ah, iya. Ini mesti offline. Nggak bisa online. Iya benar benar benar. Iya. Ayo tuh ketemu yuk. Yuk. Ayo kapan? Mau. Aduh, ini mah gini Bu, mengenal Tuhan mah nggak boleh stres, nggak boleh kecewa, nggak boleh susah, harus dalam keadaan senang, suka, bahagia gitu. Nih lagi senang ditunjukin. Nah, coba nih cek ya, ini barangnya, coba cek sama yang tadi, wujud nggak? Iya, idam nggak? Iya. Terus, udah sekarang tahu? Oh ya, selesai. Simpel, simpel. Nggak pakai Sebetulnya sesimpel itu kah, Kang? Iya, Simpel itu ya? iya. Iya. Gini, yang simpel. Bu Aka terima duit segepok. Mm-mm. Ya, karena jual rumah. Nih Bu duitnya sekoper nih. Langsung percaya. Ibu percaya nggak uang itu uang asli? Harus dicek dulu Gimana ngecek uang asli palsu? ke ada teori atau ke bank. 3D.
Ya, 3D. Ada teori umum yang di Teori. Terawang, di Nah, Rabat. nah, simpel nggak? Simpel. Ya, sesimpel itu. Sesimpel itu. Simpel itu ya, Kang. Kalau udah tahu itunya, tahu cara ngecek, cek Tahu aja. betul. Jika memenuhi syarat, diraba kasar, di Terawang ada gambarnya, dilihat, ya udah itu asli. Udah. Kayak gitu. Nah, banyak orang tadi yang memperkenalkan Tuhan dengan keyakinannya dia. Tadi kaum Nasrani memperkenalkan Tuhan sebagai jirim tadi. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya silahkan aja. Ada orang yang memperkenalkan Tuhan sebagai tadi ada wujudnya mujasimahnya begini, ada tangannya, ada kakinya ke bumi, terus kepalanya ke langit. Kan gitu ya. Ada yang kaum batiniah tadi kebatinan bahwa Tuhan ada di dalam tubuh manusia. Di mana posisinya dicari-cari, sok cari-cari. Ada lagi tadi keyakinan Nuroniyah kan? Kaum Nuroniyah, Mujasimah Nuroniyah bahwa Allah itu adalah sinar, Allah itu cahaya. Yang dicari apa? Cahaya. Udah ketemu belum cahayanya? Udah, seperti apa? Seperti lampu. Lampu apa? Lampu petromak. Oh, bukan. Masa kayak lampu petromak. Nah, itu juga kebagian. Nah, apapun itu, siapapun itu yang ditunjukin, cek sama tadi gitu loh, Bu. Cek aja wujud nggak? Wujud. Emang wujud ada gitu. Nah, iya, wujudnya itu kidam nggak? Kidam itu kan tidak didahului dengan tidak ada. Kenapa tadi nggak ada? Kenapa sekarang ada? Nah, berarti nggak kidam dong, Bu. Ya. Terus bako. Bako tuh harus tetap, nggak boleh hilang. Tadi kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Hilang berarti, Bu. Ya. Terus mukhalafatuhu lil hawadisi. Tidak boleh ada yang serupa dengan dia. Qiyamu binafsihi. Kalau Tuhan itu adalah cahaya, kita melihat cahaya perlu apa? Cahaya butuh apa supaya kelihatan? Gelap. Nah, berarti butuh gelap nggak dia? Enggak. Nah, ya kalau dia butuh gelap, qiyamu binafsihi nggak? Enggak. Batal. Ya, masa Tuhan butuh gelap? Iya, emangnya Tuhan senang dunia gelap gitu. Gitu, sesimpel itu sebetulnya. Makanya ini namanya metodologi untuk mempermudah orang untuk bisa mengenali Tuhannya tanpa harus bla bla bla. Ini aja, udah gitu aja, cek aja gitu. Pakai yang nafsiyah sama salbiah tadi ya. Jadi 6 berarti ya. 6. Ya, bako enggak mukhalafatu bil hawadisi, qiyamuhu itu aja ya, teori itu Ya, sebetulnya. itu aja. Wujudnya 1, nafsiyah tadi nafsiyahnya 1 wujud, tambah salbiah 5, jadi 6. Karena yang lain maknawi itu sifat-sifat memaknai ya, seperti mendengar, melihat itu kan seperti diumpamakan kepada manusia. Tapi yang pokoknya nafsiyah dan salbiah sebetulnya. Yang lain ma'ani dan maknawi itu tambahannya, Bu. Allah mendengar, Allah melihat gitu. Ya manusia juga mendengar gitu. Manusia juga melihat gitu. Itu namanya pemaknaan. Apa dalam bahasa lain pemaknaan itu? Ya nantilah ma'ani diterangin ya. Gitu. Oke? Halo. Tapi emang bener sih Kang Ip, saya pun sering terjebak pada objek ciptaannya dia gitu loh. Tidak fokus pada subjeknya gitu. Hubungannya Kang Ip itu ya. Iya, orang terjebak di objeknya dia, bukan dianya. Betul. Iya, jadi ginilah. Ibu mau ketemu bos saya nggak? Ternyata ketemu bukan sama bosnya, sama ajudannya. Kayak gitu. Makanya harus sampai ke dianya gitu. Tuh. Yang mana? Dan ini perlu diasah ya Kang ya? Iya, cara ngasah aku mata Kang. tong
Tunggu diasah ada lain golok atuh. Asuh. Jadi diasah, diasuh, diasih. Ya, diasih nanti dikasih tahu. Ya. Diasih itu dikasih. Dikasih tahu. Setelah dikasih tahu harus diasah. Harus diasah biar peka. Setelah peka diasuh. Jangan sampai kita jauh lagi dari dia. Ya, wujudnya silih wangian. Betul nggak, Bu? Benar. Wujudnya bukti dia sudah diasih, sudah diasah, sudah diasuh, dia jadi silih wangian dengan sesama. Orang yang masih silih bauan berarti belum ketemu sama dia. Belum ketemu dia, Bu. Dalam bahasanya begitu, silih wangian. Kata Prabu silih wangi. Siapa-siapa yang ingin ketemu dengan aku, barang siapa yang sudah silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangian, maka aku bersamanya. Gitu. Gitu bahasanya. Dalam bahasa Qurannya Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah. Coba lihat urutan ayatnya. Apa ayat pertama? Silih asih. Penyayang. Iya, pengasih penyayang. Kan silih asih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 2-nya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti Allah menciptakan alam semesta dengan dasar kasih sayang. Dengan dasar kasih sayang itulah kita harus merawat alam semesta. Rawat alam semesta. Kalau ada pohon rusak, tumbang ya tanemin lagi. Ya, kalau ada tanaman layu ya disiramin. Ada orang lapar ya dikasih makan. Ada binatang kedinginan ya dikasih selimut. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam yang harus berperan aktif merawat alam semesta siapa? Ya kan kita. Bukan alhamdulillah tapi sama alam semesta nggak sayang. Gimana ini? Wujud syukur kita, segala puji bagi Allah, itu kan wujud syukur. Adalah merawat semesta alam. Tuhan kan di sini Rob itu kan yang mengatur, yang merawat, yang memelihara. Jadi pelihara alam semesta, langit, bumi, flora, fauna beserta segala isinya dengan dasar kasih sayang. Ya, setelah berkasih sayang, setelah merawat alam semesta, ditutup lagi dengan kasih sayang. Kadang-kadang kita mah nggak ikhlasan. Ada orang susah ditolong. Terus dia nggak berterima kasih, diomelin. Dasar kamu nggak tahu diri. Jadi Rohman keduanya nggak ada, Bu. Ya. Nah, orang yang sudah silih asih, silih asuh, silih wangian, sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan cara merawat alam, maka dia akan menjadi Prabu silih wangi. Prabu itu nama apa? Nama jabatan raja. Namanya Malik. Malik artinya raja. Bahasa Sundanya Prabu. Ya, silih wangian itu kata kerja, kata benda. Benda. Kata kerja dong. Silih wangian mah kata kerja.
Prabu kata benda, silih wangian kata kerja. Maliki yaumiddin, orang yang sudah punya karakter sifat kasih sayang, bentuk syukur kepada Allah dengan merahmat alam, juga ditutup lagi dengan kasih sayang, maka dialah yang akan jadi raja di hari kemudian. Dia yang akan jadi raja, disambut sama bidadari. Disambut sama para malaikat bagaikan raja. Gitu nggak, Bu? Iya. Ini pakai belangkon. Ini belangkon. Ini peci. Baju takwa yang mana baju takwa? Pakaian takwa yang mana? Berbuat baik. Ini yang mana? Ini belangkon, ini peci. Pakaian Islami yang mana? Itu. Bukan peci, bukan belangkon. Ini belangkon simbol. Iya. Warnanya hitam. Seperti Ka'bah. Dalamnya kosong. Ya, jadi kalau pakai peci, nah harus kosong pikirannya. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada sombong, ujub, takabur, merasa diri paling. Kosong. Makanya sembahyang menghadap ke Ka'bah. Itu nggak, Bu? Orang sembahyang kan menghadap ke Ka'bah. Di Ka'bahnya kosong. Jadi kita menyembah apa kalau sembahyang? Menyembah sesuatu yang kosong. Kosong tuh nol. Nol itu simbol ketuhanan. 1 sampai 9 itu ciptaannya makhluk. Sampai 9 balik lagi ke mana? 0. Dari kosong kembali ke kosong. Dari 0 kembali ke 0. Belangkon. Nah. Ini simbol apa, Pak? Hitam. Ini ada lipatannya kan? Ini pasti ada makna. Ada kenapa ada lipatannya di sini? Belangkon yang asli lipatannya 17. 17 rakaat sembahyang ketemu Tuhan. 17 rakaat bukan ketemu Tuhan. Beraudiensi, dialog dengan Tuhan. Ini ada ekornya sini. Apa nih maksudnya ekornya? Tahu? Mengikuti peraturan, Kang. Iya. Ini simbol kanan kiri, benar salah, ya keseimbangan, apalagi ya. Belakangnya ada apa nih? Ada apa tuh? Ondol. Apa nih maksudnya ada ini tuh? Kenapa nggak di depan, Pak? Nanti benjol. Nanti nunduk terus. Ini semuanya simbol, Pak. Simbol semua. Hidup ini penuh dengan simbol. Nah, kita bisa mengenal sesuatu dari simbol. Batik ini simbol, batik, bak, titik, bak. Ya kalau orang ngerti, hidupnya enak, Pak. Ya. Gitu, nggak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menghakimi orang, enggak. Setiap orang diperjalankan berbeda ketemu Tuhannya, Pak. Ada yang baru ketemu cahayanya, ada yang baru ketemu dirinya sendiri, ada yang baru ketemu makhluknya. Ya nggak apa-apa lah, proses juga, Pak. Orang mau ketemu presiden jangan langsung ketemu orangnya. Ketemu anaknya dulu. Nanti lewat anaknya. Iya, lewat ajuannya dulu, nggak apa-apa lah. Tapi harus kenal presidennya kan? Ya. Supaya nggak ketipu. Gimana kalau ada yang ngaku-ngaku, saya presidennya nih. Oh, Anda presidennya pantesan gagah. Pada yang dia bayangkan presiden gagah, gede, ganteng gitu ya. Pas datang, bener nih presidennya bener, nggak salah. Iya, Pak. Gitu.
Oke. Halo, gimana Teh? Gimana Teh Lilis? Agak liar ini mah. Liar? Ya, pokoknya berarti kesadarannya terus meningkat ya, Kang. Itu intinya ya. Iya, harus. Kita baru di tahap ini, dalam lagi, dalam lagi. Oh iya, benar sih. Makin dalam, Siap, Kang. sampai 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 benar-benar ketemu. Ting, oh ini toh gitu. Udah Ya, ketemu, beres betul. belum? Udah ketemu, Belum. udah kenal mau ngapain? Ya terusin lah gitu. Kalau udah kenal nanti harus sampai Ya. dia sendiri membuka rahasianya dia. Bapak ketemu orang, ya berani nggak Bapak buka rahasia sama dia? Enggak lah. Enggak. Nah, terus kenalan, minimal nyebutin apa Pak? Hmm. Nama, alamat. Tapi kan belum berani buka rahasia kan? Iya. Nah, ketika dia sudah jadi teman akrab Pak, teman akrab lama-lama cerita semua nggak tentang kita? Ya, cerita. Sehingga tidak ada lagi Iya. rahasia. Begitulah juga dengan Tuhan. Nanti sampai ketemu kalimat ini. Rahasiaku, rahasiamu, rahasiamu, rahasiaku. Tapi aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Halo? Halo. Ya. Gitu gimana Mbak Kak? Masih terpaku dengan wujud, kidam, Bako. bako, Terus mukhalafatul mukhalafatul hawadisi, hawadisi, qiyamu yamu binafsihi, binafsihi, wah daniyah. dan ya. Itu itunya kata kuncinya di situ. Cek aja. Gitu ya. Ya wis, mudah-mudahan bisa ketemu dan berkenalan. Oh, ya Allah, ternyata engkau selama ini ada di sini. Aku nyari kemana-mana. Gak bisa bayangin rasanya gimana ya, Bang? Ya? Gak bisa bayangin rasanya gimana kalau sudah. Wah, gak tahunya. Itu bisa siapa, bisa apa ya Kang ya? Bisa siapa, bisa apa? Bisa siapa atau apa kan gitu. Apa-apa, iya. Lagi bayangin yang wujud, kidam, bako. Ya udah, nanti puasa tuh ya, mikir tuh. Nah, ya Allah, mana sih engkau tuh yang mana sih? Dia jawab nanti, aku ini yang wujud, yang kidam, yang bako, yang muhalafatul, yang kiamat, yang wadaniyah. Coba cari yang mana, ayo. Kita yang wahid, yang ahad. Nah, yang wahid, yang ahad. Mana barangnya, Bu? Iyalah harus ketemu barangnya. Begitu ya. Yang lain ada tambahan? Mbak Dani, gimana Mbak Dani? Ya, Gimana Bu? Udah ketemu? masih ada. Udah ketemu barangnya? Karena Kang Im sudah mendefinisikannya harus ketemu barangnya. Jadi kesannya siapa atau apa. Iya. Kan dia tuh kan sesuatu yang eksistensi, eksis Bu. Eksis ya. Eksis, wujud itu kan eksis. Betul, betul. Wujud gitu. Gitu. Bu Ami mau nambahin Bu Ami? Enggak, kayak cukup. Cukup. Ya pura-pura Bu. Juga cukup bingung lebih. Enggak. Kalau dia bilang cukup, memang dia mau udah cukup, udah. Ami. Iya, pura-pura. Cukup diam. Oke deh. Ya udah, kita tutup dulu dengan auzubillah minasyaitonir. Boleh nanya, Kang?